Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min shururi anfusina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak-bapak pengajian. Selamat bertemu kembali dalam halaqah virtual kita, halaqah online kita bersama pengajian Kagari. Pada kesempatan ini kita semua juga bersama pesantren Darut Tauhid dari Bandung, ya. Sudah ada beberapa, bersama kita sudah ada Ustadz Mulyadi Al-Fadil dan juga ada Ustadz Adam dan beberapa anggota dari pengajian Darut Tauhid. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari sudah terasa. Hari ini sudah, kalau di Kanada ini sudah hari ke-12 bulan Ramadan, ya. Insya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, kita dapat terus meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini dan dapat menjadi seseorang yang lebih baik, ya, di akhir Ramadan ini dibandingkan pada saat kita memasukinya. Untuk itu, pada kesempatan ini, insya Allah, Ustadz Mulyadi Al-Fadil dari Darut Tauhid, ya. Kalau Irfan lihat di sini banyak, ya, jabatannya di Darut Tauhid ini Ketua Lajnah Syariah, kemudian konsultasi fikih juga kepala harian. Mungkin nanti Ustadz Mulyadi bisa juga sedikit memperkenalkan diri, ya. Insya Allah Ustadz Darut Tauhid akan memberikan topik Taubah, ya, makna dan pelaksanaannya, insya Allah. Ya. Seperti biasanya, insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak, kita mulai acara kita dengan tilawah dan terjemah Al-Quran yang akan disampaikan oleh adik kita Haidar Putra dan Aris Zufar Putra, ya, kakak beradik nih. Silakan Haidar untuk menyampaikan tilawahnya, insya Allah. Assalamualaikum. Ya, mau baca ayat 23, 25 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Silakan Aris yang baca terjemahannya. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad SAW, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dan dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dia biarkannya sesat.
dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Sadaqallahul azim. Kang Irfan belum di-unmute, Kang Irfan. Terima kasih Bimo sudah diingatkan. Jazakallah khairan. Ya, jazakallah khairan Haidar dan juga Adik Haris ya atas tilawah dan terjemahannya. Demikian insya Allah kita akan lanjutkan salah kita menuju materi kajian bersama Ustadz Mulyadi Al-Fadil. Waktu dan tempat Ustadz Mulyadi kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah, salawat salam semoga selalu dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih Pak Irfan dan semua jamaah Bapak Ibu yang ada di Kanada ya. Kalau dari Kanada juga siapapun yang bergabung ya, ada yang gabung nih dari Bandung, dari Solo juga. Pak Edi, terima kasih bisa silaturahmi. Alhamdulillah teknologi ini mempersatukan yang jauh ya. Mudah-mudahan juga mempersatukan hati kita karena hidayah Allah, kasih sayang Allah juga tidak terbatas oleh tempat, waktu dan wilayah ya. Alhamdulillah. Semoga di bulan yang penuh berkah ini, pengajian kita ini juga penuh berkah. Mengawali pengajian kita memohon kepada Allah agar hari-hari kita yang kita lakukan di bulan Ramadan, baik yang sudah kita lakukan, sudah kita lewati, yang sedang kita lakukan dan akan kita lakukan sisanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Amin. Pak Irfan, saya izin share screen ya. Silakan. Baik, judul yang diminta adalah tentang taubat, makna dan pelaksanaannya. Ini penting sekali ya, berkaitan lagi dengan bulan Ramadan. Ini saatnya kita juga diperintahkan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita berjauhan supaya bisa saling kenal, ya kita kenalan dulu. Kenalannya lewat sini, kemudian bisa diputar. Alhamdulillah begitu. Jadi ini profil singkat ya. Jadi sehari-hari kami dari Darut Tauhid, saya dari Darut Tauhid Bandung. Pekerjaan ini banyak sebenarnya aktivitas ya. Sekarang direktur perguruan tinggi, kalau tadi masih pendidikan, sekarang perguruan tinggi atau pendidikan tinggi. Ya alhamdulillah Darut Tauhid tahun 2000 kemarin kita merintis perguruan tinggi sekolah 3 agama Islam. Berarti ini baru tahun kedua sebenarnya.
Kemudian sekarang juga diamanahi baru tahun ini 2000 kemarin ketua harian pesantren. Jadi kalau mau tahu Agim ya, Agim itu pimpinan pondoknya, tapi saya ketua hariannya. Kemudian Lajnah Syariah ini di bawah Agim ada tim yang asatid yang memang mengelola ataupun lebih kepada hukum-hukum syar'i yang menentukan dan bermusyawarah di situ. Dewan Asatid, dan biasanya saya kalau tidak musim pandemi gini juga berangkat bertugas haji dan umroh. Saya lain narasumber MKTV dan MBFM, ya mungkin kalau Kanada bisa simak pakai YouTube, saya bisa biasa di MKTV dan MKFM setiap Senin pagi kalau dari Indonesianya, mengisi pelatihan Darul Tauhid Insani, penceramah di Kota Bandung dan sekitarnya. Kemudian pengawas syariah, ya DT Peduli dan Komponen. Itu sekilas perkenalannya Pak Irfan dan Bapak Ibu semua yang ada di Kanada ya. Kita mulai. Nah, judul kita adalah tentang taubat, makna dan pelaksanaannya. Salah satu nama dari bulan Ramadan adalah Syahrut Taubat, bulan bertaubat. Karena ada saat, terutama saat ini ya, ketika 10 pertama awalul rahmah Ramadan ini, wa satuhul maghfirah wa akhiru minan, awalnya turun rahmat Allah, pertengahannya adalah ampunan Allah, dan ujungnya dibebaskan dari api neraka, maka inilah sesungguhnya saat kita memperbanyak tobat di bulan Ramadan ini. Nah, kita pahami apa tobat itu ya, definisi atau mungkin makna ini yang pertama. Taubat itu diambil dari kata tawaba, atau bisa jadi taba atau tawaba, ya, yang berarti kembali. Ya. Jadi dia atau bisa diartikan dia bertobat. Tawaba itu kalau mengambil dari istilah bahasa Arab dari fi'lul madhi, ya, tawaba atau taba, kembali atau bertobat. Artinya kembali dari dosa. Kata lainnya itu berpaling dan menarik diri dari dosa. Ya, taubat adalah kembali kepada Allah dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak Allah. Ini secara bahasa ya. Saya ambil misalkan referensi dari kitab Tazkiyatun Nafs Syekh Ahmad Farid. Juga beliau mengatakan, jadi taubat itu adalah orang yang kembali. Itu secara bahasa ya. Secara istilah, secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Nah, ini udah lengkap nih secara syar'i ya. Saya kira ini sudah bicara teknis juga, tapi nanti kita akan detailkan satu persatu. Nah, Bapak Ibu, ada yang menarik dengan Ramadan ini ya. Kenapa Allah menyebutkan, para sahabat termasuk Rasul menyebutkannya sebagai Syahrul Taubat ya. Karena di bulan Ramadan ini ada saat-saat ketika kita memohon ampun, itu ampunan kita dibuka oleh Allah dengan lebar. Ada saat-saat ketika kita berdoa, doa kita akan diijabah. Ada saat-saat ketika kita memohon sesuatu, maka Allah akan beri. Ya, sesungguhnya di semua waktu Ramadan itu kita bisa dapatkan. Tapi ada waktu yang lebih utama. Satu adalah waktu berbuka. Ya, waktu berbuka ini waktu yang mustajab. Sebagaimana Rasul bersabda, da'watus sha'im indal fitri mustajabun. Doanya orang yang berpuasa saat berbuka itu adalah mustajab. Nah, jadi jangan buka tuh jangan sibuk makan dulu ya. Sibuk, saya nggak tahu di Kanada ada enggak ya. Kalau di Indonesia kan kita sibuk dengan kolak gitu ya, gorengan, jagung dan seterusnya. Nah, tapi harusnya sibuknya doa dulu, dan enggak mesti atau tidak hanya kita membaca doa sebelum buka, doa sebelum makan, doa berbuka ya, yang sering kita baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu, itu dalam satu hadis atau dalam hadis lain yang lebih sahih, gabatul doma wa talatil huruf wa thabatil ajr, insyaallah. Itu doanya. Nah, kadang baca doa itu aja lupa ya.
apalagi doa yang lain. Nah, mestinya doa, mungkin kita ingin anak soleh, doakan tuh pada saat kita bertobat. Termasuk Bapak Ibu ketika kita bertobat. Ada kisah menarik tentang taubat ini ya. Bagaimana kasih sayang Allah membukakan tobat kepada hambanya yang luar biasa. Saya tutup dulu, nanti saya lanjutkan. Bagaimana kasih sayang Allah berharap kepada hambanya bertobat dan Allah membukakan pintu tobatnya begitu besar. Rasul bersabda, "Afullah akbaru min dzanbika." Maaf Allah, ampunan Allah itu lebih besar dari dosa. Satu ketika diriwayatkan Fudail bin Iyad seorang tabi'in, seorang yang saleh, lewat satu rumah saat dia akan berangkat ke masjid. Ketika dia lewat, terlihat ada seorang anak yang dimarahin oleh ibunya karena mungkin anak itu nakal, nggak nurut atau bagaimana, ya. Maka diusir oleh ibunya keluar pintu lalu kunci pintunya. Anak itu gedor-gedor, umi, kita ibu buka pintu. Dikunci ibu ini karena marah, kesal nih sama anak. Nah, dari kejauhan Fudail bin Iyad lewat sampai dia ke masjid. Pulang dari masjid dia lewat lagi dan anak itu masih meronta-ronta minta dibukakan pintu. Tapi pas dia dekat dengan rumah itu terdengar klik pintu, kunci pintunya dibuka, lalu anak ini disuruh masuk dan dipeluk oleh ibunya dengan penuh kasih sayang, lalu dicium kepalanya, dicium rambutnya, disuruh masuk dan ditutup kembali pintunya. Fudail bin Iyad melihat ini lega, lalu dia pulang, ya, dan dia katakan pada para sahabat, kepada orang-orang jamaah sekitarnya, kasih sayang Allah itu lebih dari kasih sayang seorang ibu. Bayangkan ya, di dunia ini ada orang yang begitu menyayangi kita, begitu sayang kepada kita. Kalau misalkan saya orang Bandung, Pak, satu kota Bandung ini membenci saya, ada orang yang tetap mencintai saya. Satu dunia ini memusuhi saya, orang ini tidak akan memusuhi saya. Itu ibu saya. Sama kita juga ya, Bapak Ibu sama. Mungkin kalau ada orang satu Kanada gitu ya tidak menyukai saya, karena nggak ada yang kenal kalau saya. Ya. Pak Irfan ya, Kanada tidak ada yang menyukai di sana, tapi ada yang jauh di Indonesia mengingat kita, mendoakan kita, mencintai dan menyayangi kita. Itulah orang tua. Nah, kasih sayang Allah dengan memberikan ampunannya ini lebih dari itu. Betapa kasih sayang di dunia saja, orang ibu rela setiap malam dia terbangun, tidak mau satu nyamuk pun hinggap di tubuh anaknya. Dan itu juga diberikan kepada binatang. Ada gorizo, ada insting binatang. Kasih sayangnya. Seekor ayam untuk bisa bertelur dan melahirkan anaknya, 21 hari mengerami anaknya. Kasih sayang mengerami telurnya sampai kemudian anaknya menetas. Penguin lebih dasar lagi, katanya sampai 3 bulan, sampai 4 bulan, ya, dikerami sampai kemudian pecah telurnya dan menetas. Masya Allah, ya. Seekor kuda ketika melahirkan anaknya di pangkuannya, di bawah, dia rela semalaman menekuk kakinya dan tidak mau meluruskan, takut ketendang anaknya yang sedang tertidur. Itulah kasih sayang. Sehingga Allah memberikan kasih sayangnya ini dalam bentuk pintu taubatnya. Dan Allah menyukai orang yang bertobat. Bahagianya Allah tentu saja berbeda ya dengan kita manusia. Tetapi ada satu gambar yang disebutkan dalam hadis, ketika seseorang itu bertobat dan Allah bahagia dengan orang yang bertobat itu, seperti seorang yang kehilangan barang dan semua miliknya. Jadi misalkan ada seorang melakukan perjalanan jauh pakai kuda atau unta, di unta itu penuh dengan barang perniagaan, lalu hilang. Sudah nggak ada harapan apa-apa, udah dicari kemana-mana nggak ada, udahlah. Sampai akhirnya sampai pasrah, lalu dia duduk di bawah sebuah pohon, lagi duduk sampai ketiduran. Ketika bangun, unta dan perniagaan itu tepat ada di depan dia. Dia langsung bahagia, wah, barang saya ada lagi. Sampai dia teriak, saking bahagianya, dia salah kata. Ya,
Ya Allah, Engkau hambaku, aku Tuhanmu, terima kasih ya Allah. Sampai salah kata, sampai salah kalimat, gitu ya. Ini Rasul riwayatkan dalam hadis yang sahih. Nah, sampai Allah tersenyum melihat itu. Itulah sesungguhnya kebahagiaan orang bertobat. Nah, Bapak Ibu sekalian, sehingga sekali lagi inilah tobat. Seorang yang tobat itu meninggalkan dosa karena takut kepada Allah. Baik, saya lanjutkan dulu ya. Nah, hakikat tobat ini, kenapa sih kita harus bertobat? Ya, tobat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi. Pertama, kita manusia tidak lepas dari salah dan dosa. Tidak ada manusia di dunia ini satu orang pun yang steril dari dosa. Tidak ada. Rasulullah pernah berbuat salah? Pernah. Makanya ditegur, ada surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika annahu tazakka. Rasul pun ditegur. Ketika Rasulullah bermuka masam, Rasul tidak menyambut ketika datang seorang yang buta. Wa amma man ja'aka yas'a wa yakhsha fa anta anhu talaha. Orang buta itu orang soleh, dia datang, dia yakhsha, takut kepada Allah, tapi berpaling. Ketika datang orang-orang para pemuka Quraisy, Rasul menyambut, ditegur tuh oleh Allah. Ya. Hanya Rasul, kalaupun berbuat salah, Rasul sedikit sekali salahnya, kesalahannya hanya sedikit, dan kalaupun salah langsung ditegur oleh Allah. Yang kedua, Rasul punya gelar masum. Masum itu artinya kalaupun berbuat salah, sudah pasti diampuni dosanya. Sudah punya gelar masum, kesalahannya sedikit. Nah, bedanya kita sedikit-sedikit berbuat salah. Rasul dosanya sedikit, kita sedikit-sedikit bikin dosa. Gitu ya. Nah, maka taubat adalah perasaan hati menyesali perbuatan yang sudah terjadi. Lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa usianya serta menahan diri dari dosa. Ini hakikat yang kedua. Setelah ada jiwa penyesalan, jadi harus ada orang bertobat itu perasaan menyesal. Jadi kalau orang bertobat dan tidak menyesal, alhamdulillah saya usia sudah tua, maksiat udah, ya, judi dulu sering, main perempuan tiap hari, mabok-mabokan tiap malam, udah puas. Nah, sekarang mas saya akan lakuin lagi lah, bertobat. Gitu. Nah, itu tobat tapi dia bangga, dia tidak menyesal, itu belum termasuk kepada hakikat tobat. Nah, menyesali, kemudian mengarahkan hati kepada Allah di sisa usia, karena kita belum tahu ada kesempatan hidup lagi, ya. Nah, nampaknya Pak Edi dua-duanya, ini udah lebih senior usianya daripada yang lain, ya. Nah, sisa usianya kita tidak tahu, ya. Tapi memang kalau Pak Edi tadi 66 ya, Pak Edi Solo, Rasulullah meninggal berapa tahun? 63 ya. Nah, jadi Pak Edi udah dapat bonus ya. Karena usia Rasul itu a'mar ummati baina sittina wa sab'in wa aqallu dzalika minhu. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Sangat sedikit sekali yang kurang dari itu. Nah, mari sisa usia nih, mumpung masih ada kesempatan. Ini hakikatnya ya. Nanti saya akan uraikan lebih dalam. Yang ketiga, hakikatnya melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan. Ini wujud nyata dari tobat. Ya, jadi wujudnya tidak mengulangi, tapi kemudian meninggalkan ya, dan mengisi dengan amal solehnya. Tobat mencakup penyerahan diri seorang hamba kepada Rabb-nya. Ya, tobat juga disebut dengan istilah inabah, sama ya. Tabat ya tubuh atau inabatun artinya kembali kepada Allah dan konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah. Ini hakikatnya. Ini akan saya bedah karena judul kita adalah makna dan pelaksanaannya. Ya, nanti kita akan bedah, uraikan bagaimana pelaksanaannya untuk kita bertobat dengan benar-benar. Di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ya, ayat ke-8 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah
tubu ila Allah taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal-ladina amanu ma'ahu نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقول ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Silakan nanti bisa dibuka surat At-Tahrim. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Allah nanti menutup segala keburukan-keburukan yang pernah kalian lakukan. Dan seterusnya ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini syaratnya ya. Syarat sekaligus pelaksanaan sebenarnya. Bagaimana supaya tobat kita diterima oleh Allah. Dari hakikat tadi, itu hakikatnya intinya masuk kepada syarat dan pelaksanaannya. Satu, hendaknya dilakukan dengan ikhlas. Ya, kepada hakikatnya tadi bahwa berkeinginan kuat dalam hati untuk benar-benar bertobat ini. Jadi kata ikhlas ini merupakan perbuatan dan pekerjaan hati. Nggak bisa dengan lisan, ya. Oh, saya ikhlas loh. Ikhlas saya mengasih kepada kamu. Belum tentu ya, karena itu baru di lisan. Ikhlas ini perbuatan hati. Ketika seorang bertobat karena Allah, ikhlas di jalan Allah, maka hatinya yang meliputi dengan ikhlas benar-benar mau melepas segala keburukan dan tobat ini karena Allah SWT. Yang kedua, menyesali serta merasa sedih atas dosa yang pernah dilakukan. Nah, saya sampaikan tadi, jangan sampai udah pernah dosa yang lalu, masa lalu, dan tidak merasa menyesal, tidak sedih, tidak merasa itu sebuah dosa, tapi merasa keuntungan saja. Untung saya udah ngalamin lah semua. Ya. Oh, korupsi udah, ngerampok sudah, ya. Berzina sudah. Untungnya nggak meninggal itu ya saat dia berzina, saat dia korupsi. Masih ada waktu. Harusnya ini waktu kesempatan kita bertobat. Jadi tidak ada tobat bagi orang yang tidak merasa menyesal, tidak ada tobat bagi orang yang tidak merasa sedih, padahal yang dilakukan itu dosa dan dia nggak merasa berdosa. Ya, jadi syarat kedua harus menyesali dan merasa sedih terhadap dosa yang pernah dilakukan. 3, segera berhenti dari perbuatan maksiat yang dia lakukan. Ya, kalau tobat kemudian tahu itu salah, lalu diulangi lagi, itu bukan tobat. Kalau kata kita orang Sunda, Pak, disebut dengan tobat sambal, ya. Tobat sambal, makan sambal kan, tobat tuh, ini pedas banget nih sambal, sambil makan lagi, pedas, nyidok lagi, makan lagi, ya. Nah, jadi nasi satu piring, sambal satu mangkok, habis tuh. Padahal sepanjang makan sambal itu dia mengeluh dan bertobat, tobat ini panas sekali nih. Aduh, ini sambal. Sampai habis dimakan. Nah, ini tobat sambal istilahnya. Dia tidak berhenti. Harusnya segera berhenti ketika menyesali perbuatan itu salah dan ditobati. Yang keempat, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Nah, ini maaf, salah ketik saya. Jadi dating, ya. Harusnya pakai A. Tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Jadi udah menyesal, jangan diulang. Oh, saya tobat, untung nggak ketahuan. Kemarin sebenarnya korupsi itu ambil uang kantor sekian rupiah. Apa sih? Kanada mata uangnya. Dolar. Ya Pak? Canadian dollar. Dolar sama. Dolar Kanada ya? Iya. Ya, Canadian dollar. Ini sekian dolar nih keambil gitu ya. Nggak akan saya ulangi lagi. Udah. Ini saya mengaku salah, akan diulangi lagi. Tapi bulan depan, tahun depan diulangi juga. Itu tidak ada tobat.
Ya, belum taubat. Yang kelima, taubat itu dilakukan bukan pada saat masa penerimaan taubat telah habis. Nah, ada masa waktunya. Kapan masa waktunya? Di antaranya nanti ada dua macam ya, ada macam taubat yang panjang dan yang khusus. Nah, kapan waktunya? Salah satunya adalah atau waktu yang paling habisnya itu adalah ketika sudah datang kematian. Nah, Bapak Ibu tahu Firaun ya? Firaun saya kira tahu ya, tapi saya yakin tidak kenal karena kenalan di mana sama Firaun ya. Alhamdulillah saya sudah 2 kali silaturahmi dengan Firaun, berkunjung ya, kebetulan bertugas ke Mesir, ke Jordan, ke Palestina begitu. Sudah 2 kali, yang terakhir 2019 kemarin. Dan biasanya jemaah itu kita bawa ke Museum Farao di Mesir ya, di kota Kairo. Dan kita bisa menyaksikan Firaun secara fisik langsung. Ya, ini bukti surat 10 surat Yunus ayat 90 sampai 92 di mana Allah berfirman wa jawazna bi bani Israil al-bahra fa'atbahum fir'aun wa junuduh. Ingatlah ketika Firaun itu mengejar Nabi Musa, Bani Israel, Nabi Musa dan pengikutnya penyeberang lautan fa'atbahum fir'aun wa junuduh baghyan wa adwan. Kemudian dikejar oleh Firaun dan tentaranya dengan penuh kebencian dan permusuhan. Nah, yang menarik Bapak Ibu, Firaun itu ternyata bertobat. Ayat itu dilanjutkan, hatta idza abraqahul gharq. Ketika Nabi Musa sempat menyeberang, ya, kalau kita ke Mesir Pak juga biasanya dibawa tuh kita ke Laut Merah, ya, Laut Merah yang perbatasan Mesir Jordan. Nah, kita bisa menginjak tanah tempat dulu Nabi Musa mengetukkan tongkatnya. Jadi diketukkan tongkat ketika dikejar dari Mesir, kemudian diketukkan tongkat lagi ketika sampai di area Palestina atau Jordan. Itu diketukkan lagi. Nah, tempat mengetuknya, tempat tongkatnya itu masih ada sampai hari ini bisa kita lihat ya. Nah, ketika diketukkan lagi tongkat itu, kemudian Firaun tenggelam di tengah lautan. Nah, sudah mau meninggal, Firaun mengatakan dalam ayat itu, Anahu la ilaha illa amanat bihi banu Israil. Kata Firaun, sekarang saya beriman. Amanat anahu la ilaha illa amantu anahu la ilaha illa amanat bihi banu Israil. Sekarang saya beriman bahwa tidak Tuhan kecuali Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Bani Israil. Nah, gitu ya. Jadi Firaun itu bertobat, mengaku Tuhannya Allah. Tapi, nomor 5 nih, taubat itu dilakukan bukan pada saat penerimaan taubat sudah habis. Karena ketika sudah kematian datang, nyawa sudah ditenggorokan, maka kesempatan taubat sudah habis. Dijawab ayat berikutnya, Al-ana wa qad asaita min qablu wa kunta minal mufsidin. Engkau baru taubat sekarang padahal engkau telah berbuat banyak kerusakan. Lalu Firaun ditenggelamkan oleh Allah karena banyak berbuat kerusakan dan tobat yang diterima. Kenapa? Waktunya sudah habis. Nah, tapi pelajarannya dari Allah kan, ayat 92-nya, "Falyauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayatan." Aku selamatkan badanmu, jasadmu agar jadi pelajaran bagi orang yang hidup di belakangmu. Sampai hari ini jasad Firaun dan beberapa raja yang lain. Ya, Firaun itu untuk gelar raja. Ya, konon yang hidup pada masa Nabi Musa sebagian mengatakan itu Raja Ramses II, sebagian memprediksikan itu adalah Raja Ner-Neftah, karena dari 9 mumi yang masih tersisa yang ada di museum itu, ada 2 mumi yang berwarna keputih-putihan. Ya, karena 200 tahun kurang lebih tenggelam di dalam lautan, kemudian baru didapatkan jasadnya 200 tahun dari tenggelam itu, dan diselamatkan sekarang di museum. Untuk apa? Pelajaran bagi kita yang masih. Bapak Ibu yang baik, kembali ke sini. Inilah yang syaratnya. Yang 5 syarat ini maka bisa dilakukan andai kata 5 syarat ini menjadi taubat kita bisa diterima, taubat kita menjadi taubat yang diterima oleh Allah kalau kita melakukan 5 syarat. Ya. Jadi nggak masuk satunya, ya syarat itu kan, syarat itu sesuatu untuk bisa masuk.
Ya, misalkan bagaimana nih syaratnya jadi pegawai di Kanada? Oh, satu harus bisa bahasa Inggris, dua ijazahnya harus minimal S1 dan seterusnya. Nah, kalau satu nggak penuhi ya nggak bisa. Saya baru bisa bahasa Sunda, ya nggak bisa ya kerja di Kanada begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Nah, berikut macam-macamnya. Ya, jadi tadi syarat sekaligus sebenarnya bagaimana teknis pelaksanaan ya. Ketika melakukan syarat tadi, maka rukunnya sudah terpenuhi, pelaksanaannya bisa kita penuhi seperti itu kurang lebih ya. Baik. Nah, macam-macamnya ada dua. Satu, ada yang bersifat umum. Bagaimana bersifat umum? Selagi umum nih bagi siapapun ya. Bahasanya selagi matahari terbitnya adalah terbitnya matahari dari arah barat, ini bersifat umum. Jadi jika matahari terbit dari barat, maka saat itu tobat tidak bermanfaat lagi. Artinya selagi matahari terbit dari arah timur dan terbenam di arah barat, sebelum kiamat ini terjadi, maka pintu tobat akan tetap dibuka oleh Allah. Ini artinya kesempatan bertobat itu masih sangat memungkinkan. Ini berlaku umum bagi siapapun, kapanpun. Ya, artinya kalau matahari sudah terbit di arah barat kan berarti sudah kiamat. Ya, sebelum kiamat terjadi, peluang tobat itu masih ada bagi orang yang berdosa. Pada hari datangnya sebagian, ini dalam setara alam ya, yaumin jaa ayatu rabbuhu, ketika sebagian datang, rabbuka, ya, datangnya sebagian ayat-ayat Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada diri sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu. Fantadiru ini minal muntadiri. Surat Al-An'am 158. Ya, dan ini penjelasan dari Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim, wa man taba qabla an tatlu asy-syamsu minal maghribiha taballahu alaihi. Siapa yang bertobat sebelum matahari terbit, sebelum matahari terbenam, maka Allah akan menerima tobat. Terbit dari tempat terbenam. Nah, sebelum matahari terbit dari tempat terbenam, artinya sebelum matahari terbit dari arah barat, karena kan terbit dari timur dan terbenam di barat, begitu. Ya, masyriq wal maghrib. Sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, artinya sebelum matahari terbit dari barat, maka peluang tobat itu masih dibuka. Allah akan menerima tobatnya. Ya. Taballahu alaihi. Yang kedua, macam yang kedua, bersifat khusus. Nah, ini kaitan dengan apa yang tadi sebenarnya, seperti kisahnya Firaun dengan Nabi Musa. Yang khusus adalah saat kematian datang kepada seseorang. Ketika kematian datang, kan kematian ini waktunya beda-beda, ya. Boleh Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau sebaliknya, bisa jadi saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Ya. Nah, beda-beda waktunya ya, terserah Allah. Saat kematian datang, maka juga tertutup tobat bagi seseorang tersebut. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadakumul maut qala inni tubtu al-an walal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada salah seorang di antara mereka. Ya, hatta idza hadara ahadakumul maut, artinya sebelum kematian itu datang, maka pintu tobat masih terbuka. Qala inni tubtul an. Lalu mengatakan sesungguhnya saya bertobat sekarang. Itu boleh, ya. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar, dan tidak tobat itu diterima ketika mereka mati dan mereka dalam keadaan kafir. Bagi orang yang mati dan masih dalam keadaan kafir tidak bertobat, ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Bagi mereka disiapkan siksaan yang pedih. Siksa yang pedih. Ya. Atau dalam hadis Rasulullah kemudian menyampaikan, innallaha yaqbalu taubat
taubatal abdi malam yughargir. Ya, yughargir itu tenggorokan, ya. Sehingga tadi kalimat di dalam surat Yunus tadi, Fir'aun hatta ida aghraqahil gharq, sampai ketika nyawa di tenggorokan, itu udah mau meninggal. Rasul mengatakan, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Atau dalam hadis lain, fastaghfir malam yughargir. Beristighfarlah sebelum nyawamu sampai di tenggorokan. Nah, artinya tidak ada gunanya tobat, tidak faedahnya tobat kalau kematian itu sudah datang. Tidak adanya tobat kalau nyawa sudah di tenggorokan. Maknanya lagi, selama masih hidup, selama masih ada kesempatan, selama hayat masih di kandung badan, gitu ya, kita tetap ada peluang untuk bertobat. Nah, itu jadi lagu Indonesia Merdeka yang tadi. Jadi macam kedua adalah yang bersifat khusus, ya. Bapak Ibu Bang baik. Nah, kesimpulan dari poin ini, nanti yang poin terakhir saya akan sajikan tentang keutamaan. Apabila taubat ini telah terpenuhi, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya ia telah berbuat darinya, sekalipun dosanya sangat banyak. Ada seorang yang ngitung dosanya, Pak. Jadi ngitung dia dosa, ngitung usia sudah 60 tahun. Maaf ya Pak Edi ya, Pak Edi sudah 66. Usia sudah 60 tahun, lalu kemudian menghitung hari. Jadi 60 ini 1 tahun 354 hari. Berarti 60 dikali 354. Oh, ternyata sekian ribu. Ternyata sekian ribu. Sebutlah misal, itu saya belum pernah ngitung. Mungkin sebutlah 350 kali 6 ya, 350. Ya, 20.000 hari kira-kira. Apa, Ivan? Sekitar 20.000 hari kira-kira. 20.000 ya. 20.000. Luar biasa. Dari Kanada hitungannya cepat. Orang Bandung susah ngitung. 20.000 kurang lebih. 20.000 hari kurang lebih. Saya sudah 20.000 hari hidup nih. Kalau sehari satu dosa saja, berarti 20.000 dosa saya kerjakan. Bagaimana kalau sehari 5 dosa, 10 dosa, 15, 20 dosa? Kali 20.000. Masya Allah, tidak terhitung dosa yang saya kerjakan. Oh, dia tobat. Ya, sungguh-sungguh. Nah, sebanyak apapun dosa, dalam hadis, walaupun sebanyak buih di lautan, Allah akan ampuni dosa hambanya. Masya Allah. Inilah, ya. Kemudian disampaikan, apabila tobat itu telah terpenuhi, maka ia akan diterima tobatnya ketika syarat-syaratnya tadi terpenuhi. Qul ya ibadilladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai hamba-hamba yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Karena Allah akan menghapus dosamu semuanya. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Karena siapa yang dihapus? Kalau yang tadi syaratnya sudah terpenuhi. Wa may ya'mal su'an aw yadlib nafsahu summa yastaghfirullah yajidillahu ghafurur rahim. Dalam ayat lain Allah berfirman, dan barang siapa wa may ya'mal su'an, barang siapa melakukan kejahatan, keburukan, aw yadlib nafsahu atau menghina dirinya. Jadi perbuatan buruk, perbuatan dosa itu bahasa Quran menggunakan dolaman nafsa atau yablin nafsa. Sebab ketika seorang berbuat dosa, berbuat zalim, itu bukan buat orang lain tapi buat dirinya. Maka kalimatnya adalah mendolimi dirinya sendiri. Sekalipun ada orang dolim kepada orang lain, sesungguhnya dolim itu kembali kepada dirinya. Summa yastaghfirullah, tapi kemudian dia mohon ampun kepada Allah. Yajidillahu ghafurur rahim. Niscaya Allah akan ampuni karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, terakhir nanti kita buka dialog ya, Pak Irfan ya. Nah, sebelum nanti dialog saya jawab. Terakhir, poin terakhir adalah keutamaan taubat. Tadi sudah mulai dari definisi, hakikat, syarat atau dan pelaksanaan, lalu kemudian terakhir tadi penerimaannya atau kemahaluasan ampunan Allah. Sekarang keutamaan taubat.
Kalau kita orang-orang yang bertobat, apa yang akan kita dapatkan? Satu, Allah menyanjung hambanya yang bertakwa dan senantiasa beristighfar. Jadi ada istighfar, ada tobat. Apa bedanya? Istighfar ini akan menghapus dosa kecil, dan tobat itu menghapus dosa besar. Maka ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan, gitu ya, la kabair illa bis saghair wala saghair illa bil istighfar. Tidak ada dosa besar kecuali kumpulan dari dosa kecil, dan tidak ada yang kecil kecuali bisa dihapus dengan istighfar. Nah, istighfar itu dosa kecil. Allah menyanjung hambanya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ya, siapa orang-orang ini? Orang ini orang takwa, ya. Ini sering diangkat nih kalau di akhir Ramadan ini, karena Ramadan itu la'allakum tattaqun. Jadi orang takwa. Gimana ciri orang bertakwa? Salah satunya adalah idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidunubihim. Orang bertakwa itu kalau dia berbuat salah, kalau dia berbuat dosa, berbuat fahisyah, berbuat dosa besar, au dzalamu anfusahum, atau mendolimi dirinya, dia segera ingat Allah, dzakarallah fastaghfaru lidunubihim, lalu memohon ampun, beristighfar dengan dosanya itu. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan dia yakin tidak ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali Allah. Di ayat lain, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqin wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang berdoa, Rabbana amanna faghfir lana, ya Allah kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari api neraka. As-sabirin was-sadiqin, dan mereka orang-orang yang sabar, orang-orang yang membenarkan, wal qanitina wal munfiqin, dan orang-orang yang taat serta orang yang menginfakkan hartanya, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang senantiasa beristighfar, mohon ampun di waktu sahur. Nah, yang kedua, kalau tadi ada waktu buka saat mustajab doa untuk kita mohon ampun, ada waktu mustajab juga adalah saat sahur. Ya, mustaghfirina bil ashar, sahur itu tidak hanya sekedar kita makan minum, itu juga dianjurkan karena persiapan fisik untuk saum di siang hari, apalagi sampai 15 jam lebih di Kanada, ya. Nah, tapi juga perbanyak doa saat sahur itu. Mustaghfirina bil ashar, doa yang kita mohonkan juga adalah memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang bertobat mendapatkan pahala surga. Lanjutan dari Ali Imran 133 ke 136-nya. Maaf, ini agak loncat nih. Ayat Qur'annya. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka itu akan dibalas oleh Allah dengan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, itulah balasan bagi orang yang beramal. Amalnya adalah dengan bertobat di antaranya. Apalagi kalau ayat ini, ya, ada 4 yang Allah berikan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatan wa yaj'al lakum anhara. Datang kepada Hasan al-Basri beberapa orang dengan masalah yang berbeda. Satu mengatakan, saya sudah punya lahan, punya kebun, tapi kering, tandus karena gak pernah turun hujan. Apa yang harus saya lakukan, wahai Syekh? Kata Hasan al-Basri, fastaghfir, istighfar. Datang lagi orang, saya sudah berkeluarga tapi tidak punya anak. Apa yang saya lakukan?
Fastaghfir, istighfar. Saya punya anak, punya keluarga, tapi miskin, supaya punya harta bagaimana? Fastaghfir, istighfar. Datang lagi, saya punya kebun, sungainya ada, tapi sungainya kering, nggak ada airnya. Fastaghfir, istighfar. Wahai Syekh, masalah kami berbeda, urusan kami berbeda, tapi jawabannya kok cuma satu. Kok jawabannya sama? Iya, kata Hasan al-Basri. Lalu dia membaca ayat ini, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka aku katakan kepada mereka, ayat ini, faqultu astaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Tuhanmu, Tuhan kalian, innahu kana ghaffar, karena sungguh Dia Maha Pengampun, yursilis sama'a 'alaikum midrara, akan diturunkan bagi kalian hujan. Nah, tadi yang kekeringan, tandus, tanamannya, kebunnya, yursilis sama'a 'alaikum midrara, diturunkan hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwal wa banin, kemudian ditambahkan amwal bagi tadi yang miskin, wal banin bagi yang tadi tidak punya anak, wa yaj'al lakum jannata wa yaj'al lakum anhara, dan Allah pun yang mengadakan kebun-kebun dan mengadakan di dalamnya sungai-sungai. Jadi dengan istighfar, doa kita pun akan diijabah, permintaan kita akan diberi. 3, pintu taubat itu selalu terbuka lebar. Ya, Allah membukanya dengan 2 hal tadi, ya. Sebelum datang kematian atau sebelum berakhir dunia ini, maka pintu taubat itu akan senantiasa terbuka. Ini dalam surat Maryam, ya. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali orang yang bertaubat, beramal soleh, mereka itu akan masuk surga dan tidak akan dianiaya sedikit pun, tidak akan dizalim sedikit pun. Surganya seperti apa? Jannati adnil lati wa'ada ar-rahman ibadahu bil ghaib. Surga yang telah disiapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya, sekalipun surga itu saat ini bagi kita ghaib. Ya, belum ada yang lihat surga dan belum terpikir indahnya surga, saking indahnya. Tapi nanti akan diberikan oleh Allah. Innahu kana wa'dahu ma'tiya, sesungguhnya janji Allah itu tepat, benar, pasti akan ditepati. Terakhir, taubat akan menumbuhkan iman dan amal soleh. Dengan bertobat, maka lahirlah kemudian semangat, motivasi untuk berbuat amal yang terbaik. وَخَلَقَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu, maka mereka kelak akan menerima siksa dan kerugian. Nah, tapi bagi orang-orang yang tobat, maka akan termotivasi untuk selalu berbuat amal soleh dan kebaikan. Demikian Bapak Ibu, semoga Allah menerima taubat kita di bulan yang mulia ini dan kita masuk kepada golongan orang-orang at-tawabin, orang-orang yang bertaubat dan diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Irfan sampai sini dulu. Silakan kita buka dialog, boleh juga mungkin ada yang mau bertanya, menambahkan, menyanggah, silakan ya. Kita manfaatkan forum ini. Waliyattafadhol, mangga Pak Irfan. Jazakallahu khairan, Ustaz Mulyadi bin Fadil. Ya, insya Allah kita akan mulai dengan sesi tanya jawab. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada pertanyaan boleh menuliskan di chat box ya. Kalau mau anonim juga bisa disampaikan langsung kepada Irfan, atau kalau yang mau menyampaikan secara langsung kepada Ustadz bisa mengangkat tangannya, nanti diberikan waktunya. Ya, jadi ada beberapa. Nanti Irfan juga cek apakah ada pertanyaan dari yang sudah disampaikan melalui YouTube channel ataupun Facebook channel kita juga, insya Allah. Ya. Sementara ini belum ada yang menulis pertanyaan. Mungkin Ustadz, terima kasih ya, tadi sudah ada diingatkan, terutama memang di bulan Ramadan ini, memang bulan yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz, Syahrul Tobat, ya, jadi memang bulan untuk bertobat. Ya. Menarik juga tadi secara linguistik, ya, secara bahasa, tobat memang diartikan sebagai kembali, ya, jadi turn around gitu ya, kembali, kemudian mengarahkan diri juga
untuk kemudian melaksanakan perintah Allah. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Ustadz beberapa syarat tobat ya agar diterima. Dan yang pertama memang betul ya, harus menyesal. Ya, harus ada yang membakar dalam diri, menyesal atas perbuatannya sehingga membuat kita kembali kepada jalan Allah. Dan memang di bulan Ramadan ini memang ada waktu, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Ada waktu untuk bertafakur, melihat juga berintrospeksi ya, muhasabah. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak yang ada pertanyaan bisa mengangkat tangannya ataupun menuliskannya di chat box ya. Tadi juga menarik Ustadz ya, jadi walaupun kalau dilihat dari penjelasannya sebetulnya sudah sepantasnya kita bertobat ini ya, karena Allah SWT tidak pernah berhenti dalam memberikan rahmat-Nya, dan rahmat dan kasih sayang Allah itu tadi bisa gambarkan lebih dari kasih sayang ibu sendiri ya. Jadi ibu ya, di cerita yang disampaikan tadi sangat menyayangi anaknya. Tetapi bayangkan, atau bahkan dalam hadis Rasulullah yang tadi yang yang di gurun itu, yang unta dan barang dagangannya hilang kemudian kembali lagi. Jadi bahagia betul dia ya karena unta dan dagangannya kembali lagi, dan Allah justru lebih bahagia. Tentunya Allah tidak meminta kita atau tidak membutuhkan sesuatu dari kita, tapi sangat bahagia pada hambanya yang bertobat. Ya. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak. Ini sementara ini ada sekitar 30 ya. Kalau dilihat dari Indonesia ada juga, dari Kanada juga ada, dari pengajian Edmonton ada, dari pengajian di Ottawa. Ya, dari East Coast ya, yang mungkin sekarang ini sudah malam ya, 9:11 ya, kalau di East Coast. Ya. Bagaimana? Ada yang pertanyaan, ibu-ibu, bapak-bapak? Ya, Mbak Ida sudah. Kalau belum saya tambahin lagi Pak Irfan ya. Iya, silakan. Ya, sambil nunggu yang mau bertanya, boleh pengalaman juga boleh ya. Saya boleh bertanya? Silakan, Bu Ike. Ya. Ada dua yang sudah membuka mic. Mungkin Mbak Ike dulu sebentar. Ya, silakan. Iya. Ibu Ike. Iya, Masya Allah, pemaparan tentang taubat ini, Masya Allah ya, selalu kita butuhkan karena manusia ini selalu lupa. Menarik tadi tentang Fir'aun ya, sebagai contoh yang tidak yang orang yang orang yang sombong, orang yang kafir ya. Nah, kan di akhir hidupnya itu sempat gitu ya, kalau yang saya dapat informasi, sempat mau mengakui bahwa Allah itu sebagai Tuhan. Tuhannya Musa gitu. Ya. Kan? Nah, akan tetapi tidak diterima taubatnya. Maksudnya dalam tanda petik taubatnya seperti itu. Nah, apakah zaman sekarang ada Fir'aun seperti itu? Apakah ada? Kemudian yang pertanyaan kedua, kalau misalnya kita atau mungkin orang-orang tua kita ya, ada yang pernah zaman dulu itu mereka meninggalkan sholat fardu, sholat wajib. Nah, kemudian bagaimana cara bertaubatnya? Dan apabila ternyata dia ditakdirkan tidak bertaubat tapi tidak dalam waktu yang sempit, kemudian dia wafat, bagaimana kedudukannya? Mungkin itu saja dua pertanyaan. Baik. Langsung dijawab Pak Irfan? Silakan Pak. Ya, ada 3 ini Bu Ike ya. Satu tentang Fir'aun. Jadi Fir'aun ini gambaran orang yang paling sombong dengan kedudukan. Dalam kisah dalam Al-Quran itu yang paling sombong dan paling menentang Allah itu ada 2 ya diceritakan.
satu Firaun, dua Qarun. Firaun itu disebut dengan togo, Firaun Qarun bago, ya bahasa Qurannya. Togo itu melampaui batas dan ngaku sebagai Tuhan. Idhab ila Fir'auna innahu togo. Nah, Nabi Musa diperintahkan, pergilah engkau kepada Firaun, diperintahkan untuk mendakwai Firaun, innahu togo, karena dia melampaui batas. Merasa punya jabatan, harta kekayaan, dan kedudukan, maka Firaun kemudian ngaku sebagai Tuhan. Qala ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan, saya Tuhan yang tinggi. Ya, fa'akhadahu nakalal akhirata wal ula. Tapi kemudian Allah ambil dia nakalal akhirata wal ula. Ya, di akhir maupun di awal. Ya, sampai sekarang setahu saya, maaf, terima kasih Bu Ike, masukannya bukan silaturahmi ke Firaun ya. Ini mah bahasa saya aja ya. Karena bukan nyambung silaturahmi ya, berkunjung atau berbicara atau melihat saja ya. Nah, biasanya gitu. Nah, kekayaannya itu luar biasa ya. Kita lihat di museum itu, walaupun katanya sekarang sudah banyak yang hilang ya. Emasnya itu bisa ada peti emas, dan satu peti itu emas itu bisa berkintal-kintal, ada yang beratnya sampai 2 ton. Dan petinya, dan itu dulu isinya emas pada saat kerajaan. Jadi Firaun ini sekali lagi bukan nama raja, tapi gelar raja di Mesir itu dengan istilah Firaun. Nah, bagaimana? Apakah ada Firaun zaman sekarang? Nih pertanyaan itu bagus sekali ya. Saya kira kalau dari sisi sifat dan perilaku mungkin banyak ya. Tapi dari sisi yang sama persis mungkin tidak ada ya. Kenapa? Kekayaan Firaun itu sangat kaya, dan selain kekayaan juga kekuasaan yang sangat luas waktu itu gitu. Dan saking hebatnya aku sebagai Tuhan. Zaman sekarang presiden mana gitu ya, kalau ya, raja ini setingkat presiden, setingkat Perdana Menteri, setingkat kepala negara. Menteri mana, kepada menteri mana, presiden mana, kepala negara mana, raja mana ngaku sebagai Tuhan. Mungkin hampir tidak ada ya. Tapi Firaun saking togonya ngaku sebagai Tuhan. Nah, jadi dari sisi itu. Tapi dari sisi perilaku Firaun yang merasa sombong, yang merasa hebat, yang mengingkari Allah, tidak dengar dakwah Nabi Musa, ini zaman sekarang banyak. Ya. Zaman sekarang banyak. Ketika kita sombong, sesungguhnya mewarisi perilaku Firaun. Karena Firaun sombong dengan kekayaan yang dia miliki, bahkan diperingati oleh Nabi Musa. Ya, sama seperti halnya Qarun. Ayat selanjutnya di surat Al-Qasas, Qarun mengatakan, "Hada min ilmin indi." Oh, semua kekayaanku, kehebatanku, istana, raja, hartaku, ini karena kepintaranku, karena kehebatanku. Kalau kata orang Jakarta, gue gitu loh, gitu ya. Saya nih, kata Qarun. Dia nggak ingat bahwa itu karunia Allah, datang dari Allah, diberi oleh Allah. Yang terjadi, Qarun ditenggelamkan ke dalam tanah. Fahassabna bihi wa bidharihil arda, fama lahu min fi'atin yansuruna. Sehingga kemudian ditenggelamkan ke dalam tanah, sampai tidak ada yang bisa menolongnya, dia pun tidak bisa menolong dirinya sendiri. Tapi saking luas dan terbatasnya kekayaan Qarun, sampai ke Indonesia Pak, ya. Nah, kita buka-buka tanah, ketemu sendok garpu, nih harta karun, ya. Maksudnya itu, tapi jauh Qarun mah di Palestina, gitu ya. Di Arab, ya, kita di Indonesia. Pernah tahun 90-an tuh heboh, ditemukan harta karun di Bogor. Nampaknya nggak terlalu masuk akal ya, jauh dari Timur Tengah ke Bogor begitu. Tapi itulah menunjukkan dulu saking kayanya. Bahkan dalam surah Al-Qasas itu dikisahkan kekayaan Firaun Qarun itu ya, karena inna mafatihahu yatlatanu bil usbatil ulil quwwah. Kunci-kuncinya saja itu tidak sanggup diangkat oleh orang-orang yang paling kuat saat itu. Banyak orang kuat yang kekayaan itu nggak kuat saking banyaknya kunci yang dimiliki. Nah, sekarang zaman sekarang siapa yang kaya? Oh, punya mobil 10, kuncinya masih masuk saku. 15 masih masuk kresek, ya. Punya 100 mobil masih pakai tas bisa. Ini nggak
dikunci gudangnya. Nah, itu kunci gudang ya. Baru kunci gudang, belum kunci rumah, kunci istana. Kunci gudangnya, la tanu bil usbatil ulil quwwah, tidak sanggup diangkat orang berkuat. Tapi ujung dari Qarun dan Firaun itu kematian yang buruk karena mereka nggak sempat tobat sampai datang. Jadi betul Bu tadi surat Yunus ayat 9 ayat 10 itu bahwa Firaun itu bertobat. Amantu annahu la ilaha illa amanat bihi banu Israil. Saya beriman sekarang tidak Tuhan kecuali itu tuh Tuhannya Bani Israil. Tuhannya Nabi Musa. Beriman. Tapi tidak ada gunanya iman. Hatta ita agrokahul garok. Karena nyawa sudah ditenggorokan. Nah ini pelajarannya. Jangan sampai kita tobat setelah datang kematian. Yang kedua, bagaimana orang yang meninggalkan sholat, tobatnya bagaimana? Ya tobatan nasuha. Karena sholat ini memang ada beberapa pendapat ya, tapi setahu saya yang paling kuat nggak bisa dikodok seperti halnya puasa ya. Amaran Nabi kodok isaum wala bikodok sholat. Rasulullah mengatakan aku perintahkan kalian untuk mengkodok saum tapi tidak mengkodok sholat. Dulu waktu muda sering meninggalkan sholat tapi udah nggak kehitung berapa kali yang udah susah ya. Udah tobat saja. Gimana tobatnya? Tobatan nasuha. Tobat yang sungguh-sungguh menyesali tidak akan diulang lagi, tidak akan meninggalkan sholat lagi sepanjang hayat. Terus tambahan lagi, fa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti atau tutupi keburukan yang lalu yang sudah pernah dilakukan dengan kebaikan. Jadi kalau dulu pernah meninggalkan sholat, setelah bertobat, perbanyak sholat-sholat sunnah, menutupi kekurangan, dulu pernah meninggalkan sholat ketika waktu muda. Itu. Yang ketiga dari Bu Ike, gimana wafat sebelum tobat? Nah, itu yang termasuk wafat su'ul khatimah ya. Jadi begini, Allah akan memberi kesempatan pintu tobat itu terbuka bagi siapapun yang berbuat salah. Sampai kapan? Sampai kemudian pintu itu tertutup. Kapan tertutup? Ketika Allah beri kesempatan tapi dia tidak bertobat juga, beri kesempatan tidak bertobat juga sampai datang kematian, maka itu kerugian. Ada yang diberi waktu, dia berbuat salah, buat dosa, diberi waktu, dia tobat, setelah tobat dia meninggal, itu masih baik. Tapi yang rugi adalah dia nggak sempat bertobat keburu meninggal. Bedanya kebaikan dan keburukan, kebaikan setiap kita lakukan, baru niat saja sudah berpahala. Ada pengajian Calgary, saya mau ikutan baru dapat infonya dari kemarin di medsos ya, mau ikutan itu udah niat Pak Bu jadi kebaikan ya. Begitu waktunya kelewat ya, begitu waktunya lupa, kebaikannya dicatat tuh ya. Ingat betul, langsung masuk grup, ikut di Zoom, dapat 2, 1 niatnya, 2 amalnya. Keburukan beda, ketika dia berbuat buruk tidak langsung dicatat kalau amal, ditunggu 1 hari bertobat. Belum juga, ditunggu 2 hari bertobat. Sampai 3 hari, nggak tobat juga, baru dicatat sebagai keburukan, dan itu pun hanya 1 keburukan, niatnya tidak dicatat, yang dicatat adalah amal buruknya saja. Nah, itulah kasih sayang Allah ya. Pintu maaf Allah, tidak langsung ternyata Allah tunggu kapan kita tobat. Ini dia udah berbuat salah, nggak tobat nih, tunggu sampai besoknya, tuh sampai 3 hari itu diberi kesempatan. Kalau enggak juga, dicatatnya 1 dari amalnya. Tapi kalau perbuatan baik, niatnya jadi kebaikan, amalnya jadi kebaikan. 2 dari niat dan amal. Begitu Bu Ike. Silakan Pak Irfan dilanjut. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan. Terima kasih juga untuk Ibu Ike untuk pertanyaannya. Ibu Ida dari Ottawa barusan udah buka mic. Ada pertanyaan? Suaranya tidak kedengar, Ibu. Tidak kedengaran suaranya, Ibu. Mungkin masih mute, enggak? Enggak, sudah dibuka mic-nya. Sudah on. Sudah on. Atau mungkin sambil menunggu ini ada pertanyaan lain, Pak. Dari Silakan. Ya, sambil menunggu ya. Pertanyaannya mengenai tobat sambal tadi, Pak. Kesempatannya berapa kali katanya Pak kalau ada tobat sambal ya, jadi melakukan dosa yang jadi tobat tapi lakukan yang sama lagi, jatuh lagi, tobat lagi, jatuh lagi dan sebagainya. Itu berapa kali ya kesempatannya? Kemudian pertanyaan kedua, apakah tanda-tanda diterimanya tobat tersebut?
tanda-tanda terimanya tobat. Mungkin secara general, Ya, apakah tanda diterimanya tobat? Oke, baik. Satu tentang tobat sambal ya. Berapa kali sebenarnya ampunan Allah itu sangat luas dan terbuka. Sekalipun hamba itu berbuat salah sering. Ada kisah menarik pada masa masih Nabi Musa alaihissalam ya. Ada seorang yang bertobat. Jadi begini, Nabi Musa itu wa kalamallahu Musa taklima. Wa kalamallahu Musa taklima. Nabi Musa itu berbicara dengan Allah langsung. Nabi yang dikenal kalamullah, berbicara dengan Allah. Wa kalamallahu Musa taklima. Dan Musa berbicara dengan Allah dengan pembicaraan yang benar secara langsung. Satu ketika kemarau lama, lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk diturunkan hujan. Mungkin syariat kita umat Rasulullah ada salat istisqa, salat minta hujan. Nah, mungkin istilahnya berbeda lah, apakah itu salat atau doa, bagaimana. Doa semua, dan biasanya kalau kekeringan, Rasulullah Nabi Musa kumpulin umatnya, kaum Bani Israel berdoa sama-sama, hujan turun. Tapi waktu itu, hari itu, hujan nggak turun juga. Padahal orang sudah dikumpulkan, doa bareng-bareng, minta kepada Allah, mungkin bahasa kita salat istisqa gitu, minta, tapi nggak turun hujan juga. Maka kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa biasanya kami minta engkau turunkan hujan, sekarang sudah minta kami doa kepadamu, nggak diturunkan hujan. Berbicara langsung kepada Allah Nabi Musa. Maka Allah menjawab, wahai Musa, di antara orang-orang yang ikut bersamamu, tuh jemaah itu yang ikut doa dan sebagainya, begitu. Ada seorang yang sudah berbuat dosa 40 tahun lamanya. Bukan sehari 2 hari, 40 tahun. Dosa 40 tahun. Dan itu bisa jadi penghalang tidak dikabulkannya doa. Nabi Musa segera berdiri, siapa di antara kalian yang sudah berbuat dosa 40 tahun lamanya, keluar dari jemaah. Nah, Nabi Musa umumkan itu, ya, dan tidak ada yang keluar. Tapi ada di semua jemaah itu yang dia mengakui, ya Allah, yang sudah dosa 40 tahun itu saya, ya Allah. Ampuni saya, ya Allah, ampuni. Dia bertobat saat itu. Tiba-tiba langit mendung dan hujan turun. Sampai Nabi Musa bertanya, ya Allah, bukankah belum ada yang keluar dari jemaah ini? Aku belum lihat ada yang keluar dari jemaah ini, tapi engkau sudah turunkan hujan. Nah, kemudian Allah menjawab, orang yang sudah berbuat dosa 40 tahun itu sudah bertobat dan sudah aku ampuni. Siapa dia, ya Allah? Orang itu sudah bertobat, aku tidak akan membuka aib yang aibnya sudah aku tutupi. Masya Allah. Apa maknanya? Satu, tidak mengenal waktu sebenarnya tobat ini selagi ada kesempatan. Ya. Yang kedua, maha penyayangnya Allah, 40 tahun lamanya dibanding dengan 1 hari, ketutup tuh dengan tobat 1 hari. Yang ketiga, Allah tutup juga aib hambanya. Ketika Nabi Musa bertanya, yang mana, siapa? Sudah aku tutupi. Nah, gitu ya. Artinya juga kita memang diperintahkan menutup aib saudara kita. Tapi ini bukan berarti jadi legalitas untuk mengulang-ulang. Nanti juga berbuat maksiat lagi aja. Tobat lagi, nanti juga diampuni, tobat lagi. Enggak, jangan sampai ketika, karena kita nggak tahu usia kita, jangan sampai ketika sedang bermaksiat, sedang berbuat buruk, belum sempat tobat, kematian keburu datang. Masih mending, setelah berbuat buruknya masih ada kesempatan tobat dan bisa bertobat. Ya kalau tidak, nah itu ya. Apalagi seorang kafir. Innalladzina kafaru, innalladzina amanu summa kafaru, summa amanu summa kafaru. Ya, orang yang tadinya kafir dia beriman, kemudian kafir lagi, beriman lagi, dan kafir lagi, summa zdadu kufra. Sudah, kesempatannya 2 kali. Sekali beriman, dia kafir, kemudian beriman lagi, dia kafir, nggak bisa lagi. Nah, dia yang suka keluar masuk agama, gitu ya. Misalnya mah artis ya di Indonesia mah begitu lagi tren pindah agama, lagi lesu pindah lagi yang ke sini, begitu itu nggak bisa. Hanya kesempatannya 2 kali saja. Sekali dia keluar lagi, sekali lagi masuk, dia keluar lagi, nggak bisa masuk lagi. Begitu. Kemudian bagaimana tanda-tanda seorang tobat yang diterima? Tandanya adalah dia benar-benar meninggalkan keburukan yang dia lakukan dan dia isi sisa hidupnya dengan kebaikan. Itu tandanya dia diterima. Ya, itu ya tandanya orang yang mabrur. Mabrur itu
artinya bir, dari kata bir, baik. Artinya dia berbuat kebaikan terus-menerus, berupaya untuk terus-menerus berbuat kebaikan. Itu orang yang mabrur, tobatnya yang diterima. Begitu Pak Irfan, silakan dilanjut Ya. kalau masih ada. Ada dari Pak Edi, tadi sudah buka, Pak Edi Solo yang sudah membuka mic-nya. Silakan Pak Edi. Iya. Assalamualaikum Ustadz yang saya hormati. Ada dua, ada dua. Mungkin bisa didengar suara saya nih Ustadz. Jelas sekali, jelas Pak. Oh ya, ini ada dua yang ingin saya sampaikan ke Ustadz. Yang pertama kali itu setelah saya mendengar penjelasan Ustadz tadi mengenai hakikat tobat di halaqah pagi ini, mantap sekali. Walaupun saya dulu pernah mendapat juga di Darul Tauhid waktu saya di PMK maupun yang PMK lanjutan. Ini merupakan suatu tas ya, kayak HP-nya tas kembali. Ada tadi dijelaskan mengenai hakikatnya, kemudian syarat-syaratnya tobat, terus macam-macamnya ada yang umum dan yang khusus, kemudian mengenai keutamaan tobat, ada disayang Allah, kemudian balasannya surga, dibukakan pintu tobat terbuka, terus yang terakhir itu adalah iman dan amal soleh. Ini sudah sangat mantap sekali, jelas sekali. Dalam hal ini saya mohon izin materi ini mungkin bisa bisa saya share ke grup kami Pak. Di seluruh raya itu kan ada grup alumni Darul Tauhid yang sampai sekarang itu masih jalan terus. Akan saya share ke situ. Mohon izinnya dari Ustadz satu itu. Siap. Yang kedua ini setelah saya mendengarkan dari Ustadz maupun dari tanya jawab yang terdahulu itu, ini rasa-rasanya itu terutama di hati ya Pak ya. Di hati ya Ustadz ya. Bisanya merasakan yang terakhir tadi yang termasuk saya harapkan di usia senja saya ini adalah iman dan mudah amal soleh di sini tadi. Ini merupakan suatu kunci untuk bisa bisa mendapatkan ridho Allah kan di situ. Jadi ini ya Pak ya, lebih ke hati, maksud saya lebih ke hati, rasa di hati ini tadi ya. Ini ya inilah yang bisa saya haturkan penjenengan, mungkin bisa pertanyaannya itu untuk yang kedua ini nggak ada ya, hanya mungkin penjelasannya sudah mantap, ya, jelas. Kenapa ya, Pak? Ya. Supaya lebih istiqomah maksudnya begitu amalnya. Istiqomah itu kan juga dari ini Pak, dari tahapan-tahapan tadi. Kalau tahapan ini sudah dilakukan, dan akhirnya kan kita akan ke ujung-ujungnya adalah iman dan melaksanakan amal saleh ini tadi Pak. Nah, ini rasa-rasanya kan di hati ya, tazkiyatun nafsnya itu Pak ya. Ya saya kira itu Pak, matur nuwun Pak. Baik, matur nuwun. Pak Edi, matur nuwun sangat ya, terima kasih, alhamdulillah. Materinya insya Allah saya share nanti kalau matur nuwun Pak. Bisa share ke Pak Edi supaya bisa lebih manfaat juga buat yang lain ya. Iya. Ya insya Allah. Yang kedua tentang betul sekali bahwa iman dan amal soleh ini bersumber di hati ya. Jadi bagaimana kita memiliki kemampuan untuk mengelola hati dengan baik. Dan itulah sesungguhnya juga kita diajari lewat Ramadan ini ya. Ramadan ini Syahrul Tazkiyah, bulan pembersihan hati. Bahkan nanti tidak hanya tazkiyah, di akhir Ramadan itu kita dianjurkan zakat fitrah, itu tazkiyatul mal, ya, membersihkan harta kita. Puasa ini akan membersihkan hati, jiwa kita. Nanti zakat fitrah ada di akhir Ramadan, itu membersihkan harta kita. Jadi lengkap sebenarnya. Kalau Ramadan ini kita benar-benar sungguh-sungguh ibadah kita keluar dari Ramadan ini, apa yang disebutkan oleh Rasulullah, kayaumin waladatuhu ummuhu, jadi orang yang seperti yang baru lahir dari perut ibunya, artinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, terima kasih Pak Edi dari Pak. Terima kasih. Baik. Jazakallah khairan. Lanjut Pak Irfan. Ya, jazakallah khairan. Sambil menunggu
Pertanyaan ini mungkin menarik juga ya. Jadi barusan memang Ramadan ini seperti madrasah ya Pak ya. Kita banyak yang harus di clean up gitu di bulan Ramadan ini, banyak yang harus dibersihkan. Tapi insya Allah jadi hati kita, harta kita, jadi banyak yang ngambil kesempatan untuk membayar zakat mal dan sebagainya juga di bulan Ramadan ini. Dan insya Allah kita kembali atau keluar dari bulan Ramadan ini menjadi insan yang lebih baik ya, dibanding kita pada saat masuk. Dan itu juga kalau dilihat tadi definisi Bapak tadi yang bagaimana kelihatannya tobat itu diterima, karena memang sudah tobat yang kita sering kembali lagi melakukan kesalahan, tapi bagaimana tanda-tanda diterima adalah apabila kita tidak melakukan lagi kesalahan yang sama ya, jadi lebih baik gitu. Ya. Oke, ini kalau Anda bismillah ya. Iya. Kalau tidak ada pertanyaan lainnya, insya Allah mungkin kita tutup dengan doa. Nanti setelah doa, insya Allah kita ada presentasi juga kan dari Darut Tauhid ya. Jadi nanti bisa diputar videonya insya Allah. Baik. Kita tutup doa dulu Pak Irfan ya. Ya. Silakan. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah materi ini sudah selesai. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan ini menjadi amal soleh bagi kita semua ya. Mari kita tutup dengan bersama-sama. Ala diniyah wa kunidin sholih al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibu da'wat, wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami, hapus segala dosa kami, tutup segala aib kami. Catatlah siapapun yang kau hadirkan saat ini, ya Allah. Catatlah jadi hamba-Mu yang kau ridhoi, jadi hamba-Mu yang kau cintai, ya Allah. Golongkan kami menjadi hamba yang dekat dengan sungguh-sungguh di jalan. Ya Allah, terimalah taubat kami. Ampuni dosa kami sebanyak apapun dosa yang kami lakukan. Sekelam apapun masa lalu yang pernah kami kerjakan. Tutup segala aib dan keburukan diri kami. Ya Allah, ya Rabb, kami jadi orang-orang yang keluar dari Ramadan ini menjadi hamba yang telah Kau ampuni, bersih, sebersih-bersihnya dari segala dosa dan kesalahan. Ya Allah, ya Allah, mudahkan segala urusan kami, kabulkan doa dan permohonan kami. Berkahi pertemuan ini, ya Rabb, catatlah siapapun yang Kau hadirkan di sini saat ini. Berkahi ilmu kami, berkahi amal kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi harta kami, berkahi anak dan keturunan kami, berkahi sisa umur kami, ya Allah. Jadikan sisa umur yang penuh berkah di jalan-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kasih Pak Irfan, Pak Bimo, Bu Ike dan semuanya ya. Pak Edi Kanada dan Pak Edi Solo, semua yang sudah bergabung, semoga jadi amal soleh dan kebaikan buat kita semua. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Seperti disampaikan tadi, insya Allah kita akan ada sedikit presentasi ya dari pesantren Darut Tauhid mengenai program-programnya, terlebih mengenai program-program pesantren jarak jauhnya ya. Dan juga tentunya terima kasih telah bergabung bersama kami pengajian Kagari. Insya Allah rekaman atau kajian ini insya Allah
ibu-ibu, bapak-bapak dapat melihatnya di laman sosial media kami, ya, di Facebook Pengajian Keagari, bisa di search Pengajian Keagari, ataupun di YouTube, ya, Pengajian Keagari, ya, bisa di search, dan insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak akan menemukan rekaman kajian ini di sana, insya Allah. Oke, Bimo, silakan yang videonya, insya Allah. Ivan juga sudah download lokal kalau misalnya. Udah ada videonya. Ini apa namanya? Mungkin Kang Dadan tadi sudah masuk tadi ya, karena kalau ada yang mau di. Kang Dadang akan ada, ya. Kang Dadang ada yang mau disampaikan dulu sebelum videonya. Ya, langsung saja ke video, Pak Ivan. Langsung saja. Langsung ya. Oke. Saya putarkan dulu ya videonya ya. Ya, silakan Bimo. Kedengaran nggak suaranya ya? Barusan kedengeran. Ya, Pesantren Darut Oke. Tauhid mempersembahkan Pesantren Virtual 2021. Program Pesantren Virtual. Program pesantren virtual merupakan program pembelajaran agama Islam, monitoring ibadah harian, halaqah Al-Quran, mentoring, serta konsultasi secara online dengan tema pembelajaran yang bisa dipilih sesuai kebutuhan peserta. Tersedia kelas reguler selama 12 hari atau kelas weekend setiap hari Sabtu dan Ahad selama 1 bulan. Santripreneur Darut Tauhid. Santripreneur Darut Tauhid adalah program pesantren virtual yang dirancang khusus selama 3 bulan untuk melahirkan pengusaha yang berwawasan Islami, berakhlakul karimah, serta memiliki kemampuan dasar untuk menjadi pengusaha sukses dan berkah bersama para mentor yang berpengalaman di bidangnya. Program Pesantren Mahasiswa Virtual (PPMV). PPMV adalah program pesantren virtual yang dirancang khusus bagi mahasiswa-mahasiswi muslim di seluruh Indonesia yang ingin meningkatkan kapasitas diri dengan pemahaman agama Islam yang baik serta memiliki kemampuan berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Program Daurah Sehati. Program Daurah Sehati adalah program pembinaan dalam persiapan menuju pernikahan yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam dengan perpaduan materi pranikah dan konsultasi guna mempersiapkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Program Pesantren Muslimah. Program Pesantren Muslimah adalah program pembelajaran virtual yang dirancang khusus untuk wanita-wanita muslim agar menjadi muslimah yang teguh dalam akidah, faham dalam fikih ibadah, dan menjadi sosok muslimah yang dirindukan syurga. Darut Tauhid English Program. Darut Tauhid English Program adalah program kursus bahasa Inggris yang menggunakan platform terbaik di dunia yang menawarkan program-program terbaik untuk General English dari beginner sampai advance, TOEFL, IELTS, TOEIC preparation, dan program terbaik lainnya yang sesuai dengan kebutuhan peserta. Santri Tahfizul Quran Mukim Tahosus. STQ Mukim Tahosus merupakan program tahfiz mukim dengan minimal program 1 tahun, maksimal 3 tahun. Profil output STQ Mukim Tahosus adalah melahirkan santri-santri yang hafal Quran 30 juz mutkin, bertauhid, berakhlakul karimah, dan bermanfaat bagi umat. Program Tahfizul Quran Tematik. TQT merupakan program tadabur dan tahfiz Al-Quran secara tematik berdasarkan surat pilihan selama 5 kali pertemuan dengan metode TQT yang dibimbing langsung oleh tim pengajar Baitul Quran Darut Tauhid. Program Studi Al-Quran Intensif (SKI). SKI merupakan program yang berfokus pada pemahaman dasar-dasar ulumul Quran secara sistematis. Pelaksanaan program setiap hari Selasa dan Jumat selama 3 bulan dengan sistem pembelajaran virtual.
Untuk informasi dan pendaftaran, sahabat bisa menghubungi hotline pesantren Darut Tauhid di nomor 0819 1020 6060 atau kunjungi website kami di www.darutauhidvirtual.com. Mangga Kang Duda atau Kang Adam tadi kalau ada yang mau disampaikan. Mangga Kang Adam atau Kang Dadang. Alhamdulillah cukup Pak Ipan, terima kasih sudah sama-sama melakukan kajian bersama. Iya. Mungkin dari pengajian atau dari anggota yang ikut serta, kalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan. Nanti bisa langsung via chat, tadi ada nomor call center-nya. Ya, jadi di chat box kita juga di sini ada ya, Darut Tauhid Call Center 0819 1020 6060 ya. Kemudian ada juga websitenya www.daruttauhid ya, DAARUT virtual.com ya. Ya, jadi mungkin nanti insya Allah ini juga di copy paste ya, jadi mungkin nanti bisa disampaikan. Ya. Oke, dan mungkin tadi juga di videonya juga kelihatan ya, kalau ada. Insya Allah mungkin ada beberapa programnya nanti yang apalagi sekarang sudah musimnya secara daring ya, dalam jaringan. Insya Allah mungkin program-program jarak jauh mungkin bisa dilaksanakan bersama Darut Tauhid di masa selanjutnya.